Nah, berarti kalau gitu kita lihat. Ada agama yang tidak ngurus dunia. Ada yang punya ide tentang dunia, tapi tidak ngurus agama. Contoh misalnya, kapitalis, sosialis. Itu ide tentang dunianya lengkap. Di mana ide totalnya, kalau kapitalis ada di buku Wealth of Nation. Tulisannya Adam Smith. Kalau seandainya bukunya sosialis, komunis, ada di dalam buku Das Kapital, The Capital, yang ditulis oleh Karl Marx, orang Jerman. Lah, itu adalah ide tanpa mengurus urusan agama, karena mereka tidak ahli dalam urusan agama. Tapi ada agama tidak ngatur urusan dunia. Misalnya agama Buddha, Kristen, Katolik, Hindu, itu tidak ngatur masalah dunia. Dia hanya mengatur masalah ritual saja. Nah, Islam itu mencakup keduanya. Dia punya aturan dalam masalah dunia dan dia punya aturan dalam masalah akhirat. Nah, inilah kemudian Islam adalah agama sekaligus ideologi yang dari tadi kita bahas. Pertanyaannya, mampu atau tidak untuk menyelesaikan, memecahkan segala masalah? Oke, kalau gitu ini di dalam buku ini ditulis ada 3 bukti. Ada normatif, ada historis, ada empiris. Maksudnya adalah apa? Historis itu artinya adalah bukti sejarah. Normatif itu adalah bukti yang bersifat teoritis. Sedangkan bukti empiris itu adalah pengalaman atau yang disebut ya logika lah kira-kira gitu. Jadi gini, kalau antum mau menjelaskan segala sesuatu pada orang, mau meyakinkan pada orang, itu biasa dengan 3 cara ini. Secara normatif, secara empiris, dan secara logis. Contoh misalnya, kenapa antum harus beli buku saya? Misal, contoh ya, ini contoh, ini bukan promosi ya, iklan gitu ya. Kenapa harus beli buku? Oke, secara historis. Oh, ternyata buku ini sudah laku sebanyak 500.000 eksemplar. Luar biasa itu ya, beli seluruh dunia. Nah, itu contoh, itu historis. Jadi orang lihat, ini historicalnya apa? Sehingga dia menjadi yakin gitu loh, kenapa dia harus beli buku ini? Oh, ternyata sudah dibeli 500.000 orang. Itu adalah bukti secara empiris. Bukti secara teoritisnya, buku ini memuat ini. Kontennya ini. Yang Anda akan dapatkan ketika membeli buku ini adalah ini. Itu secara teoritis. Secara logis apa? Secara logis. Kenapa Anda harus beli buku ini? Ketimbang Anda, misalnya contoh beli buku komik yang misalnya penjelasannya tidak seberapa, beli buku ini harganya sama, tapi kemudian isinya lebih banyak. Contoh, itu adalah secara bukti normatif, historis, dan empiris. Oh, tapi kalau saya jualannya komik gimana? Oh, bisa juga. Oh, kenapa harus beli komik, tidak beli buku yang isinya tulisan semua? Secara empiris, secara logis, lebih mudah mana? Melihat atau membaca? Oh, misalnya begitu. Nah, itu adalah salah satunya. Secara historis banyak sekali komik-komik yang merubah dunia. Lihat saja misalnya ketika Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, komik termasuk yang merubah dunia. Itu salah satu penjelasannya. Nah, artinya kalau antum pengen menjelaskan bahwa Islam adalah agama politik sekaligus spiritual, maka antum bisa mengajukan dengan cara seperti ini. Bukti secara historis. Lihat bahwa banyak sekali tarikh, banyak sekali kitab sejarah yang ditulis oleh para sejarawan tentang Islam bagaimana ketika diterapkan. Bagaimana misalnya Imam Ibnu Katsir itu menulis tentang sejarah para khalifah. Berikut dengan pencapaian-pencapaian mereka. Berikut dengan kegemilangan ketika mereka hidup di dunia dan menerapkan Islam. Bagaimana misalnya di sini Ibnu Ishaq menulis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah ketika hidup, bagaimana Rasul menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan. Ada yang datang pada Rasulullah batal puasa, lalu kemudian berhubungan sama istrinya. Rasul kasih dia kemudian solusi. Ada yang datang pada Rasulullah ketika dia nggak punya uang, lalu kemudian jadi pengangguran. Lalu Rasul memberikan solusi. Ada yang datang pada Rasulullah bertanya tentang pengelolaan sumber daya alam. Rasul berikan solusi. Ada yang datang pada Rasulullah lalu menanyakan bagaimana untuk kemudian menyelesaikan urusan irigasi tada hujan dan irigasi buatan. Rasul kasih mereka solusi. Ada yang datang pada Rasulullah lalu bertanya bagaimana memperlakukan musuh. Rasul kasih solusi. Ada yang tanya pada Rasulullah gimana caranya untuk memperlakukan istri. Rasul kasih mereka solusi. Itu semua adalah fakta yang bersifat historis. Fakta sejarah yang tidak bisa untuk dihapuskan begitu saja. Ibnu Hisham, Al-Waqidi ketika menulis buku Al-Maghazi dan sebagainya, Tobaqotnya Ibnu Sa'ad dan sebagainya. Ini semua adalah bukti historis yang sampai sekarang antum masih bisa baca. Dan bagaimana lagi kemudian selain catatan sejarah, ada kodifikasi hukum Islam yang memang dituliskan lengkap sekali sampai sekarang mampu kita baca. Artinya secara historis ini bukan sesuatu yang bersifat ujuk-ujuk. Bukan sesuatu yang bersifat tiba-tiba.
Tapi zaman dulu memang sudah dibahas, zaman sekarang saja dijauhkan dari kaum muslimin, seolah-olah tidak ada pada kaum muslimin, seolah-olah kaum muslimin tidak punya sejarah itu. Padahal kalau antum mau baca sedikit saja, antum akan tahu, gitu kan ya. Jangankan yang jauh-jauh, lah sejarah komunis saja sudah banyak yang lupa, gitu kan ya, sehingga kemudian harus diingatkan kembali. Nah, makanya apalagi sejarah Islam yang sengaja dijauhkan dari antum supaya antum tidak punya rasa bangga. Padahal yang namanya sejarah ini menimbulkan rasa bangga, menimbulkan rasa semangat gitu loh. Contoh misalnya, akan menjadi berbeda kalau antum tahu bahwa ternyata moyang antum itu adalah Diponegoro misalnya. Luar biasa, moyang saya bro Diponegoro. Atau misalnya antum tahu moyang antum Wong Fei Hong misalnya gitu kan ya. Itu akan menjadi berbeda dengan antum tidak tahu. Bayangkan, baru Diponegoro saja atau Wong Fei Hong saja yang merupakan tokoh fiktif itu antum bisa jadi bangga, apalagi kalau antum tahu ternyata dasar sejarah antum Islam itu sangat luar biasa gemilang. Tentu antum akan lebih paham, antum akan lebih semangat, antum akan lebih bangga untuk menyebarkan Islam kalau antum tahu sejarahnya seperti apa. Yang kedua, bukti empiris, yaitu adalah bukti yang namanya bukti logis empiris. Nah, itu bisa kemudian kita lihat bahwa ada yang namanya lembaga al-qadha, lembaga pengadilan, dan juga ada lembaga al-hakim atau lembaga pemerintahan yang di zaman dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kepala negaranya, menjadi pemimpin daripada pemerintahannya. Nah, adanya kedua ini kemudian memberitahu kita secara logis begini, andaikan Islam itu ngatur yang kecil aja bisa, apalagi ngatur yang besar. Logikanya begitu. Masuk WC aja diatur, apalagi bernegara, apalagi pemerintahan, apalagi yang namanya perundang-undangan, pasti juga diatur. Bisa difahami nggak kira-kira maksud saya? Jadi gini coba, pertanyaan saya sederhana. Ibaratnya kalau dibahas secara logika ya, ini kan lagi bahas logika ya. Logikanya begini. Kalau antum ya dikasih kerjaan yang ada duit sekitar 1 miliar bayarannya, dengan kerjaan-kerjaan remeh-temeh gitu kan ya, anggap aja remeh-temeh ya, kerjaan-kerjaan kecil, satu kerjaan cuma dibayar 10.000, antum pilih yang mana? Antum punya waktu 24 jam, ini ada kerjaan nih, kalau sana yang ini selesai, antum nanti dibayar 1 miliar. Kalau misalnya yang ini selesai, yang kecil-kecil, antum dibayar pekerjaan 10.000, antum pilih yang mana? Logikanya antum milih yang 10.000, logikanya antum milih yang 1 miliar, gitu kan ya. Lah sama, logikanya adalah kalau seandainya, ibarat ya, andaikan masuk WC itu kita anggap sesuatu yang remeh lah. Ibaratnya gini, antum kadang-kadang kalau lupa pun masuk WC pakai kaki kanan, itu nggak ada yang mati di situ. Paham nggak kira-kira maksud saya? Ya, jadi kalau antum lupa masuk WC kaki kanan pun, itu nggak ada yang pingsan di situ, nggak ada yang mati. Dan antum kaki antum tiba-tiba lumpuh, gitu kan ya, bisa dipahami ya kira-kira saya. Lah ini ada satu permasalahan yang kalau salah urus itu bisa menyebabkan orang mati, bisa menyebabkan kaki lumpuh, bisa menyebabkan orang nangis. Masa sih nggak diatur? Paham nggak sih saya? Itu logikanya begitu. Nah buktinya itu ada pengadilan di zaman Rasulullah. Secara logis berarti semuanya diatur oleh Islam. Kalau pemerintahan itu kemudian permasalahan yang besar gak diatur oleh Islam, kok Islam ini agama cemen banget gitu loh maksudnya. Masuk WC diatur kaki kiri duluan, gitu kan ya. Keluar WC diatur kaki kanan duluan, pakai baju ada doanya, bercermin ada doanya. Masa sih kemudian berpemerintahan gak ada doanya? Masa sih pemerintahan gak ada yang duluan yang mana? Gitu kan? Masa sih membangun negeri gak tahu ada prioritasnya? Itu kayaknya gak mungkin. Lah kenapa secara logis harusnya yang besar diatur dulu baru yang kecil? Ternyata memang begitu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Makkah ke Madinah, ketika kemudian sampai ke Madinah, maka yang dibangun pertama kali adalah masjid, itu adalah prioritas. Setelah beberapa waktu kemudian yang dibangun adalah pasar, itu prioritas. Yang kalau antum bilang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman jaa yarjullah dan sebagainya. Lah itu adalah kemudian bagian daripada prioritas. Kalau antum memang menganggap Rasulullah adalah suri tauladan terbaik. Maksud suri tauladan yang terbaik itu begini, yang lain bisa ngasih contoh, tapi satu-satunya yang benar cuma dia. Yang lain bisa ngasih contoh, tapi satu-satunya yang baik adalah cuma dia. Maka ketika Rasul bangun masjid, harusnya itu yang kemudian kita lakukan terlebih dahulu. Bahwa masjid menjadi pusat daripada peradaban, jantungnya ini. Kalau jantung antum mati kira-kira gimana? Lewat, selesai gitu kan ya. Karena yang mompa darah di sini. Maka ketika dibangun masjid, masjid jadi tempat kemudian nginep orang-orang yang nggak punya rumah.
Masjid jadi tempat mencari solusi bagi orang-orang yang bermasalah. Masjid menjadi tempat rapat ketika mereka mau jihad, ketika mereka mau perang. Masjid jadi tempat untuk kemudian taklim, ketika kemudian Rasulullah memberikan kajian-kajian setiap ba'da subuh atau setiap kemudian setiap ba'da duha, sampai kemudian asar, dan bisa jadi dilanjutkan ba'da subuh sampai ba'da duha sampai zuhur, bisa jadi dilanjutkan asar, itu pada zaman Rasulullah. Nah, ini adalah bukti empiris. Lah, bukti normatifnya seperti apa? Buka Al-Qur'anmu. Buka Al-Quran antum, coba lihat di situ. Banyak sekali ayat-ayat secara normatif, secara teoritis mengatur. Contoh misalnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Zinawati dan zinawan, maka silakan mereka dijilid masing-masing dengan 100 kali jilidan. Ini adalah hukum. Bagaimana dengan as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma? Pencuriwan dan pencuriwati, maka potonglah tangan keduanya. Sedangkan ketika kasus Al-Maidah kemarin, satu ayat saja sudah membuat heboh. Ini ada banyak ayat yang tidak diterapkan. Artinya apa? Ini juga sama. Artinya ketika satu ayat tidak diterapkan, jadinya heboh seperti itu. Harusnya semangat ini kita pakai untuk menerapkan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Bisa difahami maksudnya kira-kira? Jadi gini ceritanya. Ketika Allah kemudian berfirman di dalam Al-Quran, la yattakhidhu yahuda wan nasara auliya'akum. Jangan jadikan orang-orang yang namanya Yahudi, jangan jadikan namanya orang-orang Nasrani sebagai auliya'akum, sebagai kemudian wali-wali kalian, pemimpin-pemimpin kalian, penguasa-penguasa kalian. Itu kan larangan Allah di dalam Al-Qur'an. Ditaati orang atau tidak? Tiba-tiba ada orang bilang begini, itu ayat gak usah diterapkan. Karena ayat seperti ini memicu intoleransi, memicu anti keberagaman. Ini tidak Pancasilais ayat seperti ini. Lah kalau misalnya Anda ngotot untuk menerapkan ayat seperti ini, berarti Anda sudah dibohongin. Orang-orang pada marah. Pertanyaannya, ada ayat-ayat yang lain tuh, yang lain. Surat Al-Maidah sebelumnya gitu kan ya, 50, 49, 48 gitu kan ya. Bahwa ini adalah ayat-ayat normatif yang kemudian Allah sampaikan kepada manusia bahwasanya Islam tidak hanya mengurus masalah-masalah seperti sholat dan puasa saja. Berarti ada ayat yang lain selain wa aqimus shalah, ada ayat yang lain selain kutiba alaikumusiyam dan sebagainya gitu kan ya. Berarti itu adalah secara normatif Islam punya aturan-aturan itu.